Halo teman-teman, kali ini kita berjumpa kembali. Saya akan akan berbagi dari apa yang sudah saya baca, saya lihat, dan saya dengar tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Materi ini merupakan materi kelas 4 pada pelajaran IPAS. Teman-teman, pada topik kali ini tentang keragaman sosial dan budaya, itu dibagi menjadi dua topik hal yang besar, teman-teman. Yang pertama, nanti kita akan melihat tentang keragaman sosial. Apa saja ya yang dimaksud dengan keragaman sosial? Ada berapa banyak bentuknya? Nah, yang kedua, kita akan melihat budaya di Indonesia. Kalau kita ingat-ingat dan kita lihat tentang keragaman sosial itu ada dua hal. Yang pertama, tentang keragaman sosial yaitu suku dan budaya. Suku budaya ya. Ada banyak suku yang ada di Indonesia ini. Kurang lebihnya sebagai contohnya nih maksudnya adalah ada suku Jawa, suku Batak, suku Nias, lalu ada suku Betawi. Nah, banyak hal lagi. Kemudian untuk agama, di Indonesia ini banyak sekali agama. Nah, untuk budaya di Indonesia sebagai contohnya ada budaya tari. Nah, ini seperti gambaran di sini. Nah, ini adalah budaya di Indonesia. Baik, tak perlu berlama-lama lagi. Nanti saya akan menjelaskan, membagikan ya, saya akan bercerita sedikit tentang keragaman sosial dan budaya. Baik, teman-teman, yang pertama kita akan melihat tentang suku bangsa. Saya akan men-sharingkan tentang sedikit gambar ini. Gambar ini adalah contoh dari kesenian yang berada di suku Jawa. Nah, tentu ini dapat dilihat sekali dari identik dari tarian-tarian Jawa ya, kesenian Jawa. Ada kain batiknya, ini kain jariknya, motif-motif batiknya ini khas sekali dengan Jawa. Kemudian gerak-gerakan tangannya. Nah, teman-teman, mengapa ini saya mengambil contoh gambar dari kesenian suku Jawa? Karena ada yang unik, teman-teman. Suku Jawa itu adalah suku yang mayoritas, terbesar, terbanyak yang ada di Indonesia, baik dari Pulau Sumatera sampai Pulau Kalimantan. Di Pulau Sumatera, lalu Jawa, di Jawa itu pasti sudah banyak dan berlimpah sekali karena asalnya dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Papua. Hampir dan bahkan ada suku Jawa. Dikatakan suku bangsa. Nah, ini penting harus kita ingat-ingat. Dikatakan suku bangsa karena mereka itu berkumpul dan memiliki ciri khas yang sama. Jadi kalau kita itu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki cirinya sama, kekhasannya sama, budayanya sama, itu kita disebut dengan masyarakat yang memiliki suku bangsa atau suku bangsa tertentu. Cirinya ada 4 hal ciri suku bangsa itu. Secara ciri fisik, kok bisa Pak? Ciri fisik. Ada yang memiliki ciri fisik. Nah, pada umumnya yang suku Jawa itu adalah kulitnya sawo matang. Postur tubuhnya itu sangat ideal sekali. Kalau yang dewasa tinggi kurang lebih dari 140 sampai 165. Ya, ada nggak yang lebih tinggi? Ya ada. Ciri fisik tadi. Lalu rambut juga pada umumnya lurus, bahkan ada yang bergelombang. Nah, tapi ada yang keriting nggak? Ada. Saya keriting. Ya. Kemudian bahasa. Sudah jelas sekali kalau bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau ngomong dengan yang sesama, seumuran itu menggunakan bahasa ngoko.
Kalau yang lebih tua, ya itu menggunakan bahasa Jawa yang halus atau bahasa Jawa kromo. Lalu ada adat istiadat. Sebagai contoh, ciri khas dari suku, adat istiadatnya. Kalau di Jawa, suku Jawa itu ketika ada yang meninggal, lalu ketika ada pesta, ada acara syukur, pasti di malam hari itu ada genduri. Nah, ada perbedaan lagi, ada contoh lagi, adat istiadat. Kalau yang dari Nias, mereka sebagai tanda kedewasaan laki-laki, ciri kalau laki-laki itu sudah dewasa, ada adat istiadat namanya lompat batu. Nah, ciri yang berikutnya adalah kesenian. Nah, ini contoh kesenian dari Jawa. Nah, itu tadi ya. Tak ulang kembali, saya mengulang kembali 3-4 hal ciri dari keragaman suku bangsa, yaitu ada fisik, ada bahasa, ada adat istiadat dan kesenian. Mereka itu akan berkumpul menjadi satu, memiliki ciri yang bersama, itulah disebut dengan suku bangsa. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menghargai dan menghormati akan perbedaan suku bangsa? Tentu sebagai contohnya adalah di kelas. Apabila di kelas itu ada berbagai macam suku bangsa. Ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Nias, bahkan ada yang Chinese juga. Ya, yang pertama kita harus bangga terhadap suku bangsa kita sendiri. Contoh bangganya adalah ketika di hari Kamis Budaya menggunakan pakaian adat. Banggalah akan yang kamu gunakan. Percaya diri, tampil ya, yang ganteng dan yang cantik. Pakai bajunya yang rapi. Kalau ada aksesoris belangkon, ada aksesoris mahkotanya, ada selendangnya, gunakan. Jangan malu untuk menggunakan itu. Bangga. Dan tunjukkan bahwa dengan memakai pakaian itu, kamu menjadi semakin tampan. Bangga lagi, yaitu ketika kamu bisa menggunakan bahasa daerahmu, ngomong dengan pede. Lalu, kamu harus, yang kedua ya, anak dan teman-teman juga harus menerima perbedaan. Tidak perlu menjelek-jelekkan, mengejek. Hei, kamu yang berwarna kulit hitam, kamu yang keriting. No, tidak boleh ya. Harus melindungi satu dengan yang lain. Bahkan mau bermain, mau bergaul, mau menerima satu dengan yang lain. Tidak boleh memandang warna kulit, lalu memandang suku, memandang bahasanya. Semua diajak bermain bersama. Bahkan ketika ada yang mengalami kesulitan, bantu. Temanmu tuh bantu. Ya, saling meminjamkan, saling menolong tanpa harus dibeda-bedakan. Bahkan yang kelima ini unik sekali dan keren. Menyapa, harus menyapa. Saya teringat akan lagu. Lagunya ini baik dan pesannya dalam lagu perlu kita hidupkan, perlu kita wujudkan dalam menghargai akan keragaman ini. Senyum, salam, sapa, sopan setiap hari. Senyum, salam, sapa, sopan setiap hari. Hello, hello, teman-temanku. Hello, hello, teman-temanku. Senyum, berikan senyuman. Jangan cemberut-cemberut, nanti kamu tidak punya teman. Lalu salam, sampaikan salam. Selamat pagi, selamat siang. Kamu cantik sekali. Lalu kamu ganteng sekali hari ini. Bajumu rapi, ya, menyala. Senyum, senyum, salam, sapa, ya. Lalu disapa. Senyum, salam, sapa, sopan. Harus sopan.
baik sopan perkataan, sopan perbuatan, kepada siapa saja. Lalu dilakukan kapan? Ya setiap hari. Maka lagunya adalah senyum, salam, sapa, sopan setiap hari. Setiap hari harus melakukan itu. Pak, nanti saya dibilang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tidak. Kalau kamu tidak melakukan itu, berarti kamu ODGJ. Ya, harus dilakukan. Baik, yang pertama sudah kita ketahui tentang suku bangsa. Yang berikutnya adalah keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing memiliki keunikan dan kekhasannya. Kalau kita lihat dari gambar ini sudah kelihatan sekali bedanya. Gambarnya berbeda. Apa gambarnya adalah gambar rumah atau tempat ibadat, rumah berdoa ya. Tempat ibadatnya beda-beda. Yuk kita lihat satu-satu yuk. Katolik. Katolik tempat beribadahnya ada di gereja, tentu gereja Katolik. Mereka yang beragama Katolik, teman-teman kita, memiliki kitab sucinya, yaitu kitab suci bernama Alkitab. Ada hari raya yang dirayakan dan sangat terkenal sekali. Bahkan hari raya ini cukup besar dan selalu diperingati. Hari raya Natal, Paskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Palma. Untuk hari raya Natal, sangat mudah sekali untuk kita ingat-ingat. Selalu pada bulan Desember tanggal 25. Jadi, teman-teman kita yang beragama Katolik itu setiap tanggal 25 Desember merayakan hari raya Natal. Yang kedua, dari agama Kristen. Sama, tempat ibadahnya di gereja. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah untuk yang beragama Kristen, mereka berdoa di gereja Kristen. Kalau yang Katolik, berdoa di gereja Katolik. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Hari raya, yaitu hari raya Natal, Paskah, dan Pentakosta. Sama, hampir sama dengan agama Katolik. Dan agama Katolik pun merayakan hari raya itu juga. Yang berikutnya adalah agama Islam. Teman-teman, agama Islam ini merupakan agama yang sangat besar di Indonesia dan mayoritas agama Islam di Indonesia itu berada di setiap pulau. Ya, cukup besar. Di Indonesia agama Islam cukup besar. Karena dari Aceh sampai Papua itu ada. Ya, kalau suku bangsa itu Jawa, suku bangsa Jawa di Indonesia itu cukup banyak dan mayoritas. Kalau agama Islam itu mayoritas ada di pulau, setiap pulau yang ada di Indonesia. Teman-teman kita ini berdoa di masjid. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Hari rayanya adalah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum teman-temanmu merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka akan berpuasa selama 1 bulan. Kemudian cara puncaknya mereka akan ada Hari Raya Idul Fitri dan saling maaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ya. Kemudian ada Hari Raya Idul Adha, identik dengan kurban. Ya, baik kurban hewan sapi maupun kambing. Tadi ada sudah Katolik, Kristen, Islam. Yang keempat itu ada Hindu. Mereka berdoa di pura. Kalau kita berada di Bali, wah ini seperti kita bertur gitu ya. Banyak sekali dan mayoritas agama Hindu berada di Bali. Banyak sekali. Apakah ada selain di Pulau Bali agama Hindu? Ada. Di Lampung pun ada. Tapi jumlahnya tidak sebanyak yang berada di Bali. Mereka berdoa di pura dan memiliki kitab suci Weda. Ada hari raya yang cukup besar,
yang dirayakan oleh teman-teman kita ini, yaitu ada Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Teman-teman, yang kelima itu agama Buddha. Ini adalah contoh gambar dari tempat ibadah agama Buddha, yaitu di wihara. Oh ya, ada penulisan yang salah di sini. Yang benar adalah V, vihara penulisannya, bukan W, bukan W, tapi V. Tempat beribadahnya adalah wihara dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari raya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Berbeda lagi, yang berikutnya adalah agama Konghucu. Oh iya, untuk agama Konghucu, tempat ibadahnya, oh ya ini bukan di wihara. Nah, ini baik, saya akan tunjukkan. Tempat ibadahnya yaitu berada di kelenteng, teman-teman. Nah, agama Konghucu itu tempat ibadahnya ada di kelenteng. Nah, ini, ntar saya akan tunjukkan. Nah ya, tadi sudah letak ini. Nah, biar semakin jelas. Jadi ada salah ketik. Nah, ini sudah benar. Konghucu, nah ini adalah contoh dari gambar tempat ibadah, yaitu di kelenteng. Nama kitab sucinya adalah Sisu. Tempat ibadahnya adalah Sisu. Nah, ini hari raya yang selalu dinanti-nantikan dan identik sekali untuk teman-teman kita yang beragama Konghucu, yaitu hari rayanya Imlek. Biasanya dan sering kita lihat itu ada pertunjukan barongsai. Nah, sebenarnya ada hari raya yang lain selain hari raya Imlek. 1 minggu, ya, kurang lebih 7 hari atau sesudah perayaan hari raya Imlek itu ada hari raya penutupan, yaitu bernama hari raya Cap Gomeh. Nah, biasanya kalau kita lihat itu peringatan hari raya Imlek yang jatuh atau kerap kali diperingati di bulan Februari, walaupun tanggalnya tidak pasti ya, pasti tidak tepat. Nah, akan tetapi selalu di bulan Februari hari raya Imlek ini. Kalau kita jalan-jalan ke mall, kalau kita jalan-jalan ke supermarket, nah itu ada pertunjukan-pertunjukan yang bernuansa-nuansa Imlek. Nah, itu sangat bagus sekali. Nah, ini adalah bentuk toleransi, bentuk menghargai akan perbedaan agama, ya. Kalau hari raya mau mendekati hari raya Natal, pasti nuansanya adalah nuansa Natal. Ada pohon Natal di mana-mana. Kalau kali ini nuansa akan Idul Fitri, pasti akan banyak ornamen-ornamen ketupat, menghargai keragaman. Kalau akan hari raya Imlek, pasti akan ada itu ya. Bahkan ketika hari raya Nyepi, hampir semua daerah itu hening, menyepi. Nah, kita menghargai akan keragaman toleransi dari agama yang ada di Indonesia. Saya ulang kembali, ada 6 agama di Indonesia. Perbedaannya ya ada agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ada 6. Kali ini kita akan masuk ke topik yang kedua. Kalau topik pertama tentang keragaman suku bangsa, ya, keragaman sosialnya, ini adalah keragaman budayanya. Ada 10. Yang pertama adalah bahasa. Lalu pakaian adat, lagu daerah, senjata tradisional, tari tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, makanan daerah,
pertunjukan tradisional dan tradisi. Ke-10 keragaman ini, masing-masing daerah, masing-masing provinsi, masing-masing pulau berbeda. Ya, apakah ada yang sama? Mayoritas yang sama adalah namanya saja. Contoh, untuk senjata tradisional, hampir di beberapa daerah memiliki nama senjata tradisionalnya adalah keris. Tetapi bentuk kerisnya berbeda-beda. Bahasa daerah berbeda satu dengan yang lain. Pakaiannya berbeda. Kita akan lihat satu-satu. Ya, bahasa. Teman-teman harus kita ketahui, bahasa itu fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi. Pak, kan ada HP, ada internet, ada TikTok, ada Instagram. Kita bisa berkomunikasi betul. Alat teknologi itu bisa. Tetapi kalau tidak mengetahui bahasanya, tidak akan bisa berkomunikasi. Awal mulanya alat teknologi ada. Sebelum alat teknologi ada, awal mulanya itu adalah munculnya bahasa. Ya. Di Indonesia ada beberapa daerah, masing-masing daerah memiliki bahasanya yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu pada Indonesia. Maka bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa persatuan bahwa kita berada di negara apa? Indonesia. Apakah ada bahasa persatuan untuk beberapa atau banyaknya negara? Ada. Yaitu bahasa internasional. Bahasa internasional adalah bahasa apa? Bahasa Inggris. Ini perbedaannya. Kita memiliki kekayaan dari beraneka macam bahasa daerah disatukan oleh bahasa Indonesia. Lalu beberapa negara memiliki bahasanya masing-masing, ciri-cirinya masing-masing. Disatukan oleh bahasa Inggris. Sebagai contoh, bahasa daerah itu memiliki keunikannya masing-masing dan dapat dilihat dari mana? Dari pelafalannya, dari olah vokalnya. Bahkan bahasa daerah itu bisa dilihat dari mana gaya berbicara. Contohnya adalah saya punya nama Febri. Saya punya nama Febri, itu adalah dari Papua gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya adalah Namo Ikam Febri. Namo Ikam Febri, bahasa Lampung. Ya. Halo rencang-rencang, kenalkan nami kula Febri, bahasa Jawa. Nah, tentu ada banyak lagi bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa daerah. Kurang lebih kalau Indonesia itu ada 34 provinsi, artinya ada 34 juga ya, 34 bahasa daerah. Ada bahasa Aceh, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Bali, lalu bahasa Dayak, bahasa Asmat, bahasa Dani. Banyak. Teman-teman nanti bisa mengulik, melihat-lihat di internet beraneka macam bahasa-bahasa daerah. Yang berikutnya adalah pakaian adat. Di sini saya memberikan contoh nih. Ini adalah contoh pakaian adat dari Kalimantan. Ini dari bagian Indonesia bagian timur. Ya. Kalau kita melihat dari rumbai-rumbainya, ini dari daerah NTT. Ya, daerah NTT. Ini adalah pakaian adat. Wah, ini pasti sudah tidak asing menggunakan jas, sarungnya di luar. Lalu ini ada ornamen-ornamen mahkotanya ini untuk yang perempuan. Yang identik ini adalah pakaian yang perempuan ya. Pasti ada sarungnya, ini ada ornamen batik-batik atau kotak-kotak. Ini adalah dari
DKI Jakarta, pakaian adat Betawi. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Paling mudah melihatnya adalah aksesoris yang di kepala ini ya. Laki-laki pasti menggunakan pengikat tali namanya udeng, ada bunga melati, bunga kamboja, maaf, bunga kamboja sebagai simbol bahwa dia sedang gembira. Nah, pakaiannya putih-putih identiknya. Kalau perempuan itu pasti akan menggunakan kebaya putih, ada pengikat tali di pinggang. Ini adalah dari Bali. Pakaian adat ya itu digunakan secara umum pada saat upacara adat atau kegiatan-kegiatan adat. Aksesorisnya yang termasuk pakaian adat itu pasti ada baju, celana atau rok, penutup kepala. Nah, ini ya penutup kepala, ada penutup kepalanya, ada mahkotanya. Ini bahkan ada bulu, ada pengikat di kepala, lalu ada bulu dari bulu hewan. Bahkan ini di bagian kepala aksesorisnya ada bunga, bahkan ada senjata tradisional. Jadi kalau pakaian adat tuh biasanya dilengkapi senjata tradisional juga ya. Setiap daerah memiliki model pakaian yang berbeda-beda dan memiliki arti atau filosofi yang berbeda di balik itu. Pakaian adat yang perlu kita ketahui juga berasal atau dari bahan-bahan sesuai dengan daerah itu atau yang paling dominan ya. Jadi kalau daerah Indonesia bagian timur, di sana banyak sekali hewan-hewan. Bahkan masih banyak hutan-hutan. Mereka menggunakan aksesorisnya itu dari alam. Ini tentu dari bulu-bulu hewan. Nah, yang unik kalau kita melihat dari pakaian Kalimantan, warna-warna ini, bahwa saya pernah punya teman dari Kalimantan dan dia bercerita kalau warna pada pakaian tradisional Kalimantan itu warnanya adalah dari warna alami. Jadi bahan-bahan alami, warna-warna merah, warna kuning, dari rempah-rempah itu ditumbuk sampai mengeluarkan warna dan untuk mengecat. Itu adalah tentang pakaian adat. Lagu daerah. Kalau anak-anak pernah mendengarkan lagu daerah, Sajuju, Sajuju. Lalu ada lagi Pangli pandang, Pangli pandang kilidang. Nah, ada lagi lagunya Butet ala sia-sia. Nah, itu lagu daerah umumnya dan selalu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dan unik-unik bahasanya, lagunya dan sangat bagus juga. Lagu ini difungsikan pada saat pementasan tari tradisional. Jadi saat tradisional pentas-pentas tari itu pasti akan disisipi lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah dalam permainan. Contoh lagu daerah yang dalam permainan. Cupla-cupla suweng, suwenge kelendel, mambu getuk nengkudel, Pak empoy lawe lesopong guyu ndelek akeh sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Lagu daerah yang dimainkan dalam permainan tradisional. Pesta rakyat. Wah, contoh pesta rakyat itu ada namanya bahwa hasil panen yang melimpah akan ada namanya tradisi makan wiwit ya, sego wiwit gitu kan. Nah, itu pasti akan ada nyanyi-nyanyiannya. Ada tembang gitu kan. Lalu ada pada saat pertunjukan-pertunjukan. Lagu daerah dinyanyikan dengan iringan alat musik. Ya, ini jelas. Kalau hanya nyanyi-nyanyi biasa, wah gak asik, gak enak didengar. Kurang rame ya, kurang cetar gitu.
Tetapi kalau ada iringan musik, itu enak banget, enak sekali untuk didengar. Alat musiknya ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang ditiup, bahkan ada yang digesek juga, teman-teman. Hebat, hebat sekali. Alat tradisional itu unik-unik, sama seperti alat-alat modern dan tidak kalah jauhnya. Dan mereka memiliki kekhasannya ya. Yang menjadi kunci untuk lagu daerah yaitu menggunakan bahasa daerah setempat. Contohnya apa? Lagu daerah Bungo Jumbo dari Aceh. Bungo jempa, mejang di Aceh. Nah ini lagu Bungo Jempo, lagu daerah itu juga digunakan untuk tari. Lalu Butet dari Sumatera Utara. Soleram, soleram, soleram anak yang manis dari Riau. Injit-injit semut. Nah, tentu lagunya bukan gitu. Itu salah. Lagu injit-injit semut itu dari Jambi. Lalu ada eh tok kecang. Tok kecang, ala kecil kau. Nah, itu dari Jawa Barat. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Lagu daerah dari Jawa Timur. Apuse kokondau, ya rabe sore dorebi dari Papua. Nah, masih banyak lagi ya. Setelah kita tahu tentang lagu daerah, senjata. Nah, ini kalau tadi saya bercerita akan senjata tradisional. Contohnya itu yang sangat familiar, mayoritas. Wah, ini kembali lagi mayoritas. Ada suku bangsa yang mayoritas, ada agama yang mayoritas, bahkan senjata tradisional itu ada yang mayoritas juga. Senjata tradisional ini ada dua, saya berikan contoh gambar dua. Gambar keris ini adalah hampir beberapa daerah ini memiliki senjata keris dan bentuknya beda-beda, memiliki filosofi, makna, cerita di balik proses pembuatannya itu dan bentuknya itu beda-beda. Sumatera Selatan punya keris, Lampung punya, Bengkulu, DKI Jakarta, NTB itu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara punya. Ya, kalau kita lihat ya, ini ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Nah, ini bagian NTB punya. Kalimantan punya nggak, Pak? Punya. Ya, Kalimantan itu punya. Hanya bentuknya beda. Nah, ini kita harus tahu. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap. Senjata tradisional pada umumnya dan digunakan sebagai pelengkap pakaian adat dan pertunjukan tari tradisional. Ya, tidak boleh disalahartikan dan salah gunakan kalau senjata tradisional digunakan berburu. Apakah ada? Ada. Tapi fungsi utamanya senjata tradisional itu sebagai pelengkap pakaian adat dan pertunjukan tari. Tari tradisional. Teman-teman, tari tradisional ini memiliki makna yang mendalam. Setiap gerakan yang diberikan, yang ditontonkan, yang dipersembahkan, ini maknanya beda-beda. Dan itu ada ceritanya. Maka, gerakan tarian tradisional ini menceritakan kisah atau kebiasaan masyarakat. Dan ini memberikan lemah gemulai. Contoh, kalau gerakannya seperti ini, artinya menyembah. Kita harus menyembah. Nah, kalau gerakannya kurang lebih, nah, gini ya, berarti mengajak.
Setiap gerakan ini memiliki makna yang mendalam, ada arti, ya. Kalau kita lihat nih, ini kuda-kuda, tangan kiri berada di depan, tangan kanannya dekat di kepala. Kalau ini adalah seperti simbol mempertahankan diri, tanpa eee, menolak adanya serangan, gitu. Nah, kalau kita melihat ini, gerakan ini, nah ini seperti menunjukkan bahwa sukacita, menunjukkan melakukan persembahan kegembiraan. Ini seperti menyambut kipas yang membuka, lalu mengharapkan kedatangan. Nah, ada arti di balik ini. Yang kita harus ketahui juga, tarian tradisional memiliki tujuan ketika dipentaskan, yaitu sebagai persembahan kepada nenek moyang. Ada beberapa bentuk tarian, jenis tarian yang harus dipentaskan ketika setelah panen, lalu ada acara-acara adat khusus, itu yang harus dipentaskan. Nah, ini sebagai bentuk persembahan kepada nenek moyang. Lalu penyambutan tamu, kalau di Lampung, penyambutan tamu itu adalah tari bedana ya, menyambut tamu, lalu tamu itu disambut bukan diberikan eee, bunga rangkai yang diletakkan di kepala itu bukan, tetapi akan selalu diberikan sirih ya, sirih sebagai simbol kalau di Lampung itu sebagai penyambutannya, harus menginang memakan sirih. Nah, apakah di tempat daerah yang lain ada? Ada, dan bentuknya berbeda-beda. Nah, ini perayaan panen ya, bukan panan tapi panen. Lalu hiburan rakyat. Nah, ini hiburan rakyat contohnya adalah kuda lumping. Kalau sekolah itu juga ada kuda lumping ya, hiburannya tari-tarian hiburan. Ini adalah tari merak juga termasuk hiburan juga. Alat musik ini yang tadi sudah Bapak sampaikan sebagai pengiring nyanyian ya, pengiring lagu. Alat musik itu ada yang terbuat dari kulit sapi, kulit kambing juga ada. Contohnya apa? Gendang, rebana, ya pung tipang tipung lah gitu. Itu dari kulit hewan. Bambu, kayu, nah bulu hewan yang lainnya. Bahkan ada dari olahan besi atau logam. Contohnya apa? Ini yang dari besi, gong. Gong ini mesti, loh emang ada bahan yang lain? Ada Pak, kayu. Kayu ini kan sebagai pelengkap dari alat musik ya. Nah ini dari logam juga ya. Namanya adalah eh, maaf saya lupa. Itu adalah alat musik tradisional di Jawa ada, di Bali juga ada. Bentuknya hampir sama tetapi namanya beda-beda. Nah, ini dari logam, biasanya dari kuningan. Lalu ini dari kayu. Ini adalah alat musik sasando. Sasando ya. Cara memainkannya dengan dipetik. Teman-teman harus tahu juga bahwa sasando ini yang di luar ini ya bentuknya melengkung ini berasal dari daun loh teman-teman, dari bahan tanaman. Kurang lebih daunnya itu masih satu family, tapi satu family itu artinya bukan daun dari tanaman tersebut ya, menyerupai daun kelapa, tetapi bukan daun kelapa. Hampir sama, teksturnya hampir sama dan dibuat melengkung. Tujuan dibuat melengkung itu biar suaranya itu keluar dan menggema. Nah, ini bermainnya dengan cara dipetik. Alat musik ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Hmm. Nah, saya baru ingat teman-teman, ini adalah namanya saron. Saron dari Jawa. Dan kalau di Jawa namanya itu saron. Kalau Bali namanya gamelan Bali. Ini tidak asing lagi, dari Jawa Barat, angklung dari bambu. Ada lagi yang ditiup, suling, ini dipukul ya, saron.
itu dipukul, digoyang, dipetik. Nah, ini dipukul juga. Rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adatnya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Rumah adat bentuknya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Di Papua, mayoritas itu tempat tinggalnya di daerah sabana. Daerah sabana itu banyak sekali rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Kalau siang akan terasa panas, kalau malam akan terasa sangat dingin, maka tempat tinggal mereka itu seperti ini. Dan ini banyak daun-daunnya. Pak, bocor nggak? Enggak. Bapak pernah ke sana? Belum, tapi Bapak pernah mendapatkan cerita dari teman yang pernah ke Papua. Dan teman-teman yang berasal dari Papua itu bercerita bahwa rumah Hanoi ini atapnya bahkan dindingnya terbuat dari daun-daun yang ada di alam karena banyak mayoritas dari sabana, tempat tinggal di sabana. Kalau berada di dalam itu kalau siang terasa dingin, kalau malam terasa hangat. Nah, contoh rumah adat ya, selaso. Nah, selaso jatuh kembar. Nah, namanya selaso jatuh kembar itu dari rumah adat Riau. Lalu tongkoran, rumah adat dari suku Toraja. Rumah gadang dari Sumatera Barat. Ini adalah joglo dari Jogja. Kalau Lampung, Nuwo Sesat. Kalau kita berbicara makanan, pasti akan terasa lapar. Siapa yang tidak mau kenyang, bahkan siapa yang ketika disuguhkan makanan tidak mengiler ya, ingin mencobanya. Setiap daerah itu memiliki cita rasa keunikan makanan. Ada yang unik dengan yang manis-manis, pedas, asam, kecut. Nah, makanan ini dikonsumsi secara turun-temurun. Bahkan ada jenis makanan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, disajikan dalam acara adat. Contohnya, ini ada klepon ya, onde-onde. Kita ada yang bilang ini klepon, ada yang bilang onde-onde. Ini dari kelapa gitu, di dalamnya biasanya ada gula, lalu ditaburi parutan kelapa. Wah, itu nikmat sekali. Dan yang menjadi ciri khasnya adalah sebagai ganti piring itu menggunakan daun pisang, teman-teman. Ini biasa dikonsumsi sehari-hari. Kemudian tumpeng. Nah, ini tumpeng disajikan dalam acara adat. Biasanya ada mie, nasinya nasi kuning, ada telur, ayam. Mie dalam tradisi Jawa, ini mengapa kok selalu setiap ada acara adat ada mie? Itu ada artinya. Mie itu panjang. Harapannya rezekinya itu selalu panjang, tidak putus. Lalu selalu berkelimpahan. Kalau biasa di acara-acara Jawa itu selalu kalau ada kegiatan selain ada tumpeng, ada makanan sayur luweh. Sayur luweh itu memiliki arti. Luweh, luweh itu artinya banyak, berlimpah. Harapannya ketika membuat masakan sayur luweh, berkelimpahan berkatnya. Ya. Ada lagi minuman, tidak hanya makanan. Minuman, kalau kita minum cendol, nah cendol itu makanan daerah. Iya, cendol itu kan banyak. Kalau di acara atau syukuran bayi, ya ada yang barusan lahir, itu ada cendol. Harapannya adalah memberikan berlimpah juga. Cendol itu kan banyak banyak
cenil-cenilnya itu banyak ya, yang kecil-kecil itu banyak dan warna-warni. Harapannya memiliki warna, memberikan keceriaan, lalu anaknya besok banyak, berlimpah, berlimpah berkat. Nah, kan seperti itu simbol-simbol. Gudeg dari Yogyakarta. Manis dari sayur gori ya, buah gori diolah, gudeg. Nah, ada kreceknya, lalu ada ayam ingkungnya, telur. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan rasanya maknyus sekali. Kalau yang lidah-lidah Sumatera itu, ini adalah dari Sumatera Selatan, Palembang, empek-empek, pempek lenjer, kapal selam, lalu cukonya itu nendang sekali. Wis buatan wong kita galuh, wah itu enak gitu ya. Jadi makanan khas daerah itu memiliki ciri yang unik-unik, rasanya unik-unik, dan bentuknya juga unik. Ini kekayaan Indonesia. Yang selanjutnya tentang keragaman budaya itu adalah pertunjukan tradisional. Ada pertunjukan wayang, pertunjukan reog, tarian. Nah, ini wayang ya. Pertunjukan tradisional berfungsi untuk menyampaikan nilai-nilai budaya. Kalau modern, itu kita kenal dengan dongeng. Ternyata kita itu mendapat warisan pertunjukan tradisional yang menyampaikan pesan-pesan moral, nilai-nilai budaya lewat pertunjukan. Salah satunya yaitu wayang. Nih, Punokawan, Bagong, Gareng, Semar, Petruk. Ketika mereka bercerita, itu adalah seperti mendongeng. Cerita reog. Reog juga ada ceritanya. Ya, dari gerakan-gerakan tarian. Ramayana. Lalu kalau di Bali itu ada tari barong yang memiliki ceritanya. Sendra tari. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir ini adalah tradisi masyarakat. Teman-teman, setiap daerah tradisinya beda-beda. Kalau kita melihat gambar ini, ya, ini adalah lompat batu dari Nias. Lompat batu ini menunjukkan bahwa tradisi seorang laki-laki dikatakan sudah dewasa kalau bisa mampu melompati batu. Maka dinamakan dengan tradisi lompat batu. Tingginya batu adalah 2 meter. Nah, yang ini adalah tradisi, ada tarian ya, tarian penyambutan dari Kalimantan, dari suku Dayak. Ada yang lain tradisinya, yaitu tradisi menanam, ya, menanam padi. Kok bisa Pak menanam padi disebut tradisi? Iya, yaitu cara menanamnya. Teman-teman, tidak mungkin cara menanam padi itu maju. Kalau cara menanam padinya itu maju, pasti padi yang sudah ditanam itu rusak. Maka menanam atau tradisi menanam padi itu mundur. Maka diberi nama dengan tandur. Tanam mundur. Kalau nanamnya mundur, pasti padinya yang sudah ditanam itu tidak rusak lagi. Lalu ini dari Madura, yaitu karapan sapi. Tradisi karapan sapi ini berada di Madura. Pak, tradisi yang lain apakah bentuknya seperti ini? Enggak, ini loh. Yang tadi sudah Pak jelaskan berulang-ulang. Tradisi yaitu adanya tumpeng. Harapan, bentuknya tumpeng itu mengkerucut. Artinya bersyukur pada Tuhan yang ada di atas. Pada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi itu bisa kita lihat dari budayanya, cara berpakaiannya, kepercayaan, makanan daerah, kegiatan sehari-hari.
ya, kegiatan sehari-harinya. Nah, ada 2 hal, adat istiadat atau tradisi, secara tertulis dan secara lisan, ya, secara tertulis dan secara lisan. Contoh yang tertulis tradisinya, hasil batik, tradisi membatik. Lalu lisan, ya ini seperti lisan, ini dilakukan secara turun-temurun, bercerita, menceritakan. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya jelaskan dari awal sampai akhir, banyak hal ya tentang keragaman di Indonesia, keragaman sosial dan budaya banyak. Semoga penjelasan ini bisa membantu. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu untuk semakin paham. Kalau ada kesulitan atau merasa kurang jelas, bahkan merasa ceritaku ini cukup banyak, cukup kecepatan, boleh diputar lagi pelan-pelan. Boleh juga sambil mencari di buku bagaimana referensi-referensinya. Semoga ini bisa membantumu dalam belajar. Kalau kamu berkesan, boleh bagikan ke teman-temanmu, like dan komen ya. Semangat, sehat selalu, dan terima kasih.